bagi para calon pemagang. Nah, calon pemagang ya bukan wawancara kerja ya. Calon pemagang di hotel untuk departemen FBS Department. Baiklah, langsung saja. Biasanya pertama kali ketika nama kita dipanggil untuk masuk ke ruangan wawancara itu, kita akan ditanya pertama kali adalah seperti ini ya. Oke, how can I help you today? Seperti itu. Oh, thank you sir. Bisa dijawab dengan thank you sir or madam. I have enclosed my cover letter and curriculum video for on the job training program to this hotel, and I'm ready for interview today. Ada bisa saya bantu hari ini? Oh, terima kasih Pak atau Bu, saya sudah melampirkan surat lamaran dan CV saya untuk program magang di hotel ini dan saya siap Pak untuk interview hari ini. Nomor satu. Nomor dua, biasanya kita ditanya tentang, oke, would you please to introduce yourself to us today? Tolong perkenalkan diri Anda menurut bahasa Inggris gitu ya. Oke, untuk yang ini silahkan nanti dibuka di video lain di channel ini tentang self introduction karena itu panjang sekali, kalau ditulis ini wah nggak cukup gitu karena panjang sekali. Jadi ini saya lompati saja, silahkan nanti dibuka sendiri videonya dan dicermati dan buat versi dari diri kalian sendiri. Gitu, saya akan pindah ke pertanyaan yang ketiga. Oke, what do you know about food and beverage service department? Yeah, it's a department in the hotel. Thank you, sir. It is a department in the hotel that responsible for serving foods and beverages to the guests and customer. Apa yang kamu tahu tentang FBS department gitu ya? Oh itu, terima kasih Bu. Itu adalah sebuah departemen di hotel yang bertanggung jawab untuk melayani tamu dan pelanggan yang berkenaan dengan makanan dan minuman. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lalu kenapa kamu memilih FBS? Kenapa nggak front office? Kenapa nggak HK? Kenapa nggak FO gitu ya? Okay, why do you choose FBS department? Okay, the answer is like this. Because it is aligns with my educational background from my studies at blah blah blah. I focus to study deeper about food and beverage service department. Besides, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Ya, karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, Bu, pendidikan saya di nama sekolah kalian, saya memfokuskan diri saya untuk belajar tentang lebih dalam tentang IBS Department. Di samping itu saya ingin meningkatkan skill saya, pengetahuan saya, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini. Seperti itu ya. Lalu nomor 5, biasanya kita akan ditanya tentang ini. Kalau sudah ditanya itu, kita akan ditanya tentang ini, knowledge question atau pertanyaan pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang ada di dunia FBS itu apa saja? Misalnya apa tugas dan tanggung jawab dari FBS Department? Apa perbedaan antara table service, buffet, sama room service? Apa itu basic ini ya table settings? Atau mungkin nanti cutleries? Atau mungkin langkah-langkah ini ya nomor 4 ini ya serving meal in a restaurant. Lalu mungkin nanti nomor 6 juga yang sering ya apa peranan atau tugas dari captain waiter, dan busboy. Ya macam-macam. Jadi materi materi FBS yang kalian dapatkan itu harus kalian pelajari benar-benar, harus kalian dalami lagi. Siapa tahu itu nanti ditanyakan. Kalau ini hanya beberapa contoh saja. Memang ini sering ditanyakan juga sih. Jadi, oke seperti ini. Nanti silakan didalami juga. Jangan lupa tetap ya. Materi FBS harus kalian kuasai. Selain pertanyaan knowledge atau pertanyaan dengan berhubungan dengan materi-materi atau ini pengetahuan umum di dunia FBS, kita akan ditanya juga mengenai kasus. Kasus yang bisa muncul ketika kita di lapangan. Misalnya seperti ini. A guest complains that their food is cold. What should you do? Nah, tamu komplain ketika makanannya dingin atau mungkin you accidentally spill water on a guest table. How will you handle the situation? Kamu nggak sengaja menumpahkan air di mejanya si tamu. Kamu harus gimana itu mengatasi itu? A guest is unhappy with their order and want to change it. What should you say or do? Kamu itu nggak senang dengan pesannya dan ingin menggantinya. Ingat, kalau kita sudah ketemu dengan case question atau pertanyaan kasus, kita harus bisa menjelaskan langkah-langkahnya dan penanganannya. Jangan langsung ke penanganannya. Jadi pertama oke kita harus dengar dulu komplain dari si tamu, kita minta maaf. 3 langsung ngapain? Itu ya, solusinya apa? Keempat baru kita say thank you. Gitu. Nah, ini hanya beberapa contoh 10 ini ya. Bisa jadi yang lain muncul ya, bisa jadi di area bar, bisa jadi di area coffee shop, bisa jadi di area room, dalam artian ini room service ya. Gitu. Ini hanya beberapa contoh saja, mungkin bisa dilihat dulu. Ya, kalau sudah nanti kita akan ke ini strength and weakness. Oke, kita langsung aja ke strength and weakness ya.
Ya, pertanyaan ketujuh biasanya ini. Oke, what are your strengths and weakness? Ya, kalau strengths ini biasanya kita akan diminta untuk contoh. For example, what are your strengths? Thank you sir, I have a good communication and service attitude. Saya pun kemampuan komunikasi itu bagus dan perilisan juga baik, profesional, gitu ya. And I have a knowledge of menu and beverages. Dalam artian ini ya, kita mempunyai pengetahuan mengenai jenis-jenis menu dan jenis-jenis minuman. Lalu I have a good teamwork and coordination. Jadi kita tuh terbiasa dengan good teamwork dan kita tuh bisa berkoordinasi dengan baik dengan yang lain. Dan we have professional appearance and hygiene. Nah, kita tahu tentang basic hygiene dan ya penampilan kita juga profesional. Oke, ini ada beberapa strengths. Ya mungkin yang lain mau ditambah lagi silahkan, tidak apa-apa. Karena strength itu ada banyak sekali. Tapi tetap ya hubungkan dengan dunia FPS. Bagaimana dengan weakness? Ketika kita ditanya mengenai weakness atau what are your weaknesses atau what is your weakness, cukup satu saja ya, jangan banyak-banyak ya. Jadi weakness cukup satu saja. Misalnya salah satunya nervous when taking orders from foreign guests. Gugup ketika mengambil pesanan dari tamu asing. Oke. Nervous, gimana biar caranya kita nggak nervous? Ya mungkin salah satu caranya adalah dengan melatih public speaking. Kita terbiasa ngomong. Kita terbiasa interaksi dengan orang lain. Gitu. Kita harus lebih membuka diri, kita harus berani untuk tampil. Nah, seperti itu. Lagi mungkin, limited knowledge of wines or beverages. Jadi, atau pengetahuan kita mengenai jenis-jenis wine atau minuman itu mungkin masih dikit ya. Nah, ini kan kita bisa belajar lagi. Mungkin kita bisa mengenal itu dari mungkin katakanlah dari sosial media, dari internet, dari YouTube, dari buku, dari senior, banyak lah. Intinya itu bisa dipelajari. Itu. Lalu juga mungkin katakanlah ketika peak hour, let's say that on the peak hour I always feel stress atau feel stress during peak hour. Ketika pas jam-jam sibuk atau jam-jam rame-ramenya kita tuh stres. Tetap ya we have to stay calm, we have to stay professional, we have to show that we have a high effort of work. Kita itu harus tetap tenang, terus kita harus tetap fokus, kita harus tunjukkan kalau kita itu punya etos kerja yang bagus, etos kerja yang tinggi, dan tetap profesional. Nah, kelemahan salah satu aja, perfeksionis nggak apa-apa, tapi perfeksionis nggak begitu anu deh kalau di FPS itu. Ya mungkin 3 ini aja, kalau pelupa jangan ya, pelupa, tidak disiplin, saya itu sering sering bangun telat, sering bangun bangun datang telat, itu jangan, itu bahaya. 3 ini saja mungkin bisa diambil salah satu biar aman. Oke, setelah itu kita akan ditanya ini, apa yang Anda tahu tentang hotel ini? What do you know about this hotel? Nah, gitu ya. Kita harus tahu beberapa poin ini ya. Nih, jadi kita harus tahu lokasinya, jumlah lantai, jenis room, fasilitas, dan pelayanannya apa saja. Misalnya Indonesia dulu ini. Hotel ini terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 10 Surakarta, Jawa Tengah mungkin gitu ya. Terus hotel ini mempunyai 10 lantai dan jumlah kamarnya adalah 200 kamar. Terdiri dari standar, deluxe, suite, dan junior suite. Hotel ini punya banyak fasilitas, misalnya restoran, meeting room, swimming pool, gym center, spa and sauna, kids playground, dan lain-lain. Dan juga hotel ini mempunyai banyak sekali pelayanan, misalnya room service, laundry service, airport shuttle service, concierge service, dan lain-lain. Nah, misalnya seperti itu, kita harus bisa menjelaskan itu. Jadi, kalian harus menyiapkan dulu informasi itu tadi dari ya mungkin kalian harus cari di Google, cari di Traveloka, Agoda, atau dimanapun ya. Intinya kalian harus dapat informasi poin-poin ini. Biar kita bisa menjawab apa yang kamu tahu tentang hotel ini. Mas, kamu pengen makan di sini, kamu tahu apa tentang hotel ini? Nah, gitu. Next. Lalu kenapa kamu ingin sekali makan di hotel ini? Ya, kita bisa jawab 3 poin, tapi ini saya jadikan satu. Karena hotel ini adalah salah satu hotel terbaik di kota ini. Satu. Terus, di samping itu hotel ini juga mempunyai reputasi yang sangat berkualitas mengenai standar kerjanya. Dua. Terus, saya juga ingin meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini. Tiga. Ya, because this hotel is one of the best hotels in this city. Besides, this hotel has a good reputation for its quality working standard. And also, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Itu ya. Next number. Nah, terakhir ini. Kenapa harus mempekerjakan Anda? Why should we hire you? Ya, ini mungkin bisa dipakai aja. Ya,
Oh, I'm able to work individually in a team. I'm able to work under pressure. I'm able to adapt with new people in an environment. I'm able to manage my time and complete my tasks according to the schedule. I'm able to learn quickly and follow instructions. Jadi katakanlah saya tuh bisa kerja sendiri ataupun dalam tim. Saya tuh bisa kerja di bawah tekanan. Saya tuh bisa adaptasi dengan orang-orang dan lingkungan baru. Saya tuh bisa mengatur waktu saya dan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwalnya. Saya tuh bisa belajar dengan cepat dan mengikuti instruksi. Nah, ini adalah jawaban untuk mengapa kami harus mempekerjakan Anda atau mengapa harus menerima Anda. Biasanya untuk pertanyaan penutup kita akan ditanya ini. Oke, itu semua sudah Mas, sudah saya tanyakan Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu any questions? Nah, itu silahkan dijawab apapun boleh asal kalian jangan tanya ini ya. Asal jangan tanya gaji dan hari cuti, jangan. Ini sangat berbahaya sekali. Karena kita kerja aja belum udah ngarep ini gitu. Oke, silahkan tanya tentang budaya kerja ya, bagaimana cara membuat tamu itu benar-benar merasa puas di restoran, bagaimana cara kita koordinasi satu sama lain biar itu bikin kerja itu bagus dan lain-lain ya. Working culture. Silakan bertanya mengenai budaya kerja atau mungkin jam kerja dalam artian mungkin shift-nya, sistem shift-nya atau mungkin sistem masuknya dan liburnya enggak apa-apa. Atau mungkin apakah ada peluang karir di masa depan? Ibu mohon maaf ketika nanti saya sudah selesai magang, apakah ada kesempatan bagi saya untuk menjadi staf atau bagian dari hotel ini? Kalau ada, apakah saya boleh tahu kira-kira persyaratannya apa saja? Nah, itu ya. Ini biar pertanyaan penutup. Syukur-syukur kalian tanya 3 ini. Ya, 3 biar menunjukkan entusiasme kalian, "Wah, ingin banget deh magang di sini." Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan dipahami, silakan didalami, silakan dipelajari baik-baik, dan semoga wawancaranya lancar. Terima kasih.